Remaja 18 tahun di Makassar tewas diduga ditembak polisi saat bubarkan perang mainan. Komisi B warning satu sama soal pajak parkir. Pekan ini Bapenda uji petik. Sebut tarif limbah naik, PT Bomar adukan Kima ke DPRD Makassar. Umiati desak Bapenda lebih agresif tindak penunggak pajak. Seorang remaja bernama Bertrand Eka Prasetyo Radiman, 18, dilaporkan meninggal dunia setelah diduga tertembak aparat kepolisian saat pembubaran aksi perang-perangan menggunakan senjata mainan di Jalan Todopuli Raya, Kota Makassar, Minggu pagi, Januari 03. Informasi yang dihimpun, korban sempat dilarikan ke RS Bayangkara Makassar sebelum dinyatakan meninggal dunia. Orang tua korban, Desi Manutu, 44, mengaku pertama kali menerima kabar saat berada di Jakarta. Awalnya ia hanya diberitahu bahwa anaknya berada di rumah sakit. Saya dapat informasi sekitar jam 11-an, katanya ada di rumah sakit Bayangkara. Belum dibilang meninggal, ujar Desi di rumah duka, Jalan Todopuli 1, Selasa 3 Maret. Sekitar 1 jam kemudian, kabar duka datang. Ia mendapat informasi bahwa anaknya meninggal dan diduga tertembak saat polisi membubarkan konvoi remaja. Ada aparat bilang anaknya ada konvoi, seperti tawuran, lalu kena tembakan. Saya kaget. Kok bisa anakku kena tembakan? Biasanya polisi tembak ke atas. Saya tidak terima, tegasnya. Berdasarkan informasi yang diterima keluarga, korban disebut tertembak di bagian pantat. Namun Desi mengaku tidak melihat langsung luka tembak tersebut karena jenazah telah berada di dalam peti saat ia tiba di Makassar dini hari. Katanya di pantat, tapi saya tidak lihat langsung. Sudah dipakaikan kain dan dalam peti, katanya. Desi juga menyebut saat pertama melihat wajah anaknya, terdapat pembengkakan di bagian muka. Saya tiba hampir jam 3 pagi dari Jakarta. Begitu lihat, mukanya sudah bengkak seperti ada benjolan, ucapnya. Keluarga mendapat informasi bahwa setelah kejadian di dekat kantor PLN Todopuli, yang di jalan landak, yang didapat di tepi jalan itu PD parkir yang pungut, yang di dalam ini Bapenda yang pajak parkirnya. Dia bayar ke Bapenda tadi, informasi kita kan tidak boleh masuk ke pembayarannya, nilai pembayarannya. Ya kita pastikan dia bayar pajak atau tidak, bayar pajak tapi tidak sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Bapenda. Dia tidak mau mengikuti arahan Bapenda terkait dengan penyesuaian pajak parkirnya. Jadi kalau tidak seperti apa itu gimana, Kak? Saya perintahkan tadi manajemennya satu sama koordinasi dengan Bapenda. Kalau tidak mau Bapenda turun langsung dipetik minggu ini juga. Langsung dipetik juga kayaknya. Iya. Tapi tadi sudah menandatangani perjanjian yang diberikan oleh tadi mau ditandatangani tapi katanya mau dibawa ke rumahnya, itu tidak boleh. Mau dibawa ke tempatnya dengan manajemennya. Itu tidak boleh. Artinya berarti dia juga tadi tidak tandatangani. Saya perintahkan kalau tidak ada tanda tangan komunikasi 1-2 hari ini, Bapenda turun langsung uji petik terkait dengan pajak parkirnya. Tahu. Sama ya. Berarti cuma yang di landak kayak yang di kan ada beberapa siapa nih? Oh, di bawah satu di Perintis semua jam dengan perintis. Oh semuanya ya? Iya. Dengan perintis. 2 juta dia antara landak dengan perintis. Tiga cabangnya Makassar. 4, satu sejarah ruko di perintis, batu juga ada. Pajak. Dia sepengetahuannya dia bayar pajak sudah di PD parkir, padahal di dalam lokasi halamannya itu yang ada tempat parkirnya itu ranahnya pajak parkir, Bapenda. Kalau di tepi jalan. Sengketa tarif pengelolaan limbah antara PT Bogatama Marinusa, Bomar, dan PT Kawasan Industri Makassar, Kima, memanas. Bomar mengadukan lonjakan tagihan yang disebut mencapai 50 juta rupiah per bulan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar melalui rapat dengar pendapat, RDP, Komisi C, Senin 2 Maret. General Manager PT Bomar, Jumri alias Riri menjelaskan awalnya perusahaan membayar sekitar 6 juta rupiah per bulan pada 2020-2021.
Angka itu naik menjadi Rp15-16 juta pada 2021-2023. Namun sejak 2024, tagihan disebut melonjak hingga Rp50 juta setelah diterapkannya sistem pengukuran berbasis volume. Dulu tidak ada meteran. Sekarang dipasang water meter digital, otomatis pembayaran melonjak. Kami ini perusahaan musiman, produksi udang tergantung musim. Berat kalau langsung Rp50 juta, kata Riri. Ia menilai perubahan mekanisme tersebut dilakukan sepihak dan tidak tercantum dalam perjanjian awal sejak Bomar beroperasi di kawasan Kima pada 2001. Kami hanya minta aturan jangan diubah di tengah jalan. Perusahaan ini menanggung ribuan karyawan, tutupnya. Di sisi lain, Kepala Divisi Pengelolaan Lingkungan Kima, Arif Fajar Kurniawan, membantah adanya kenaikan tarif. Menurutnya, tarif per kubik justru sempat diturunkan pada 2023. Ya, Bapenda ini sebenarnya harus lebih turun lagi ke pelaku-pelaku usaha ini untuk bisa memfollow up kembali apakah ini akan diselesaikan dengan secepatnya. Tetapi saya lihat kan ini sudah satu terobosan yang terbaik, di mana pelaku usaha sudah membuat rekomendasi untuk bisa dan mau menyelesaikan secepatnya. Nah, kalau untuk Bapenda sendiri ini langkah yang cukup bagus ya menurut saya. Tapi untuk kedepannya ya mungkin harus lebih diadakan perbaikan-perbaikan juga sendiri di Bapenda untuk masing-masing yang bagian penagihan atau pengusulan ke masing-masing pelaku usaha itu harus ditetapkan orang-orangnya siapa-siapa saja dan pelaku usaha ini bisa mengenal orang-orang tersebut begitu. Jadi misalnya si A nih yang datang membawa surat teguran ataupun kelalaian dalam menyelesaikan pajak itu udah ketahuan orangnya, misalnya si A, si Alif misalnya. Itu udah ketahuan, jadi ketika mereka dipanggil, mereka juga sudah punya data, oh saya sudah pernah dipanggil dan saya sudah pernah melakukan pembayaran oleh si A, si B, atau si C. Seperti itu. Tadi yang Pak Rekate katanya